warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita mulai tema 3. Silakan Waalaikumsalam dilihat warahmatullahi halaman berapa ya? Halaman 9. Nah, dibuka semuanya halaman 9. Saya ini tema 3 ini bingung loh Usadarika. Yang mana yang IPA, yang mana yang IPS. Kadang campur-campur ambek PKN barang. Nggak apa-apa, tambah suka kok berkali-kali belajarnya. Ayo. Sambil nge-review ya. Iya, tambah enak. Sudah semua ya? Halaman 9 ya. Coba kita diskusikan bersama. Oke. Perhatikan gambar berikut. Dilihat itu ada ada tanaman, ada aktivitas apa Tada. saja dalam Itu apa namanya sudah dibahas sama Ustazah Rika. Oh, sudah. Oh, ya wes lo kan beneran. Bingung. Yang mana sih, Us? Halaman berapa? Yang halaman 9. Tentang apa itu? Aktivitas pada gambar itu loh. Aktivitas pada gambar. Oh iya, yang awal-awal sudah tahu yang apa? Perkembangan tumbuhan atau apa itu loh, yang halaman berapa itu? Tadi kok di Bima Sakti sudah ya? Tak pikir sudah dari sampean. Katanya anak-anak sudah gitu. Yang halaman itu ada yang tak lewati, Us. Kan ada yang mengenal padi. Ada Terus kemudian halaman 2. terus perkembangan tumbuhan itu. Iya, Di Bima sudah. Bima Sakti belum tak ajari loh, Us. Tadi anak-anak itu halaman 2 sih. Halaman 3 sudah. Akhirnya aku ke halaman 9. Coba sekarang yang apa ini namanya? Andromeda. Halaman 2 sudah belum? Halaman 2. Anak-anak ini jangan-jangan punya guru goib, Sadarika. Anak-anakku maksudnya. Sudah juga. Sudah, Yang kan? sudah itu kan yang atas kan? Yang perkembangan itu ada perkembangan tumbuhan nggak, Us ya? Halaman Kayaknya 3 ada itu. deh. Halaman 3. Bagaimana padi tumbuh? Sudah atau belum? Halaman 3, Nak. Sudah belum? Halaman 3. Belum. Oke, kita berarti ke halaman 3 ya. BLM. Diskusi, Kenapa? Ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, istilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, gambarnya enggak usah ya, kalian enggak usah gambar. Kita mulai ada 3 tahapan di situ yang kotak warna kuning ya. Pertama-tama, nah itu nanti kita lanjutkan. Berarti ada 3 tahapan padi itu tumbuh. Dilihat di halaman 1. Di halaman 1 itu ada di paragraf kedua, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Nah, itu ya. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Nah, berarti kita tuliskan di halaman 1 itu di halaman 1, di halaman 3 di kotak yang pertama. Nah, pertama-tama kamu tulis, kita singkat aja ya. Benih padi direndam 1 malam hingga berkecambah. Ustaz apa, Us? Ada tulisan di kolom chat. Silakan dicek. Nah, selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah berarti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang kotak kedua. Nah, kotak kedua itu yang samping kanannya kotak pertama, kita tuliskan di situ benih ditanam di lahan sementara.
Ya. Lalu di kotak yang terakhir, yang bawah, kotak paling bawah, kita tulis benih akan tumbuh ke permukaan. Oh, dipindahkan ke sawah. Berarti benih dipindahkan ke sawah dan akan tumbuh menjadi padi. Tuh ya. Oke, Usada ulangi. Di kotak yang pertama kita tulis benih padi direndam 1 malam hingga berkecambah. Lalu di kotak yang kedua, samping kanannya kita tulis benih ditanam di lahan sementara. Lalu kotak yang ketiga, yang paling bawah, kita tuliskan benih dipindahkan ke sawah dan akan tumbuh menjadi padi. Ya. Fari Ahnaf sedang menulis ya, pintar lanjutkan. Kalau sudah dibuka halaman 20. Baik, kita lanjutkan ke halaman 20. Silakan dilihat. Ayo membaca. Usada akan panggil siapa yang gilirannya membaca. Kelas Andromeda Gia. Belum ada kelihatannya, Us. Belum bergabung ya. Iya. Lanjut Fahri Sakif. Belum juga kelihatannya. Biasanya kalau hari Jumat libur. Weekend dia. Alvin. Juga belum. Sering terlambat. Vedo. Ada kalau Mas Vedo. Vin, kamu ganti popoknya adikmu. Oh, Vedo itu D-nya double ya? Tapi dimatikan videonya, nggak mau. Kenapa Mas Vedo? Dinyalakan Mas Vedo. Ayo, nanti tak anggap tidak masuk loh ya. Baru masuk. Oh, baru masuk. Oke, Mas Vedo. Sudah tahu halaman berapa? 20. Ya, baca Yosia. Itu loh, ayo dibaca. Ayo membaca. Setelah segar berolahraga. Bentar. Mana? Halaman 20, ayo membaca. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Ayo lanjut. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umum berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga mendapatkan di atas tanah, bahkan menggantung akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengelola tumbuhan.
Jika tumbuhan tidak memiliki akal, tumbuhan akan mudah tercabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang membutuhkan untuk membuat makanan diresap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu akar tidak hanya berfungsi dalam tanah, namun Menyerap air dan mineral. Menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Oke, thank you Mas Fedo. Selanjutnya, Rafasya. Silakan dibaca. Yang apa? Lanjutannya, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Tumbuhan biji. Tumbuhan biji. Daun. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Ya, terima kasih Mas Rafasya. Lanjut, Rangga. Dibaca, Rangga. Batang. Halaman. Tuh, dari tadi tidak nyimak tale. Halaman 20. Halaman 20. Sudah dapat banyak loh tadi bacaannya. Rangga tadi kebelet pipis. Yang kanan dan yang kiri. Batang itu loh nak, halaman 20 batang. Dilihat halamannya kok pakai tanya yang kanan apa yang kiri. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Buah. Yang buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Ya, terima kasih Mas Rangga. Disimak ya temannya ya. Naila. Silakan dibaca. Ustazah, halaman berapa? Maaf tadi itu nggak bisa masuk. Ya, halaman 20.
biji. Yang bawah sendiri, kotak paling bawah, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Iya, terima kasih Mbak Naila. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, Usada sampaikan dulu ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Semuanya punya fungsi masing-masing ya. Akar untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah ya, nanti diedarkan ke atas, ke tubuh tumbuhan yang bagian atas, ke daun. Nanti digunakan untuk fotosintesis ya. Kemudian bunga ini bukan untuk keindahan saja ya, tapi bunga itu adalah untuk alat perkembangbiakan karena di dalamnya ada putik dan benang sari. Kalau putik itu untuk alat perkembangbiakan jantan, betina, kalau benang sarinya untuk alat perkembangbiakan jantan. Nah, kemudian ada daun. Daun itu untuk masak dapurnya ya anak-anak ya. Karena di daun itu ada klorofil. Nah, klorofil inilah nanti yang akan memproses fotosintesis, mengubah karbon dioksida yang diserap oleh stomata di daun ya, nanti dimasak bersama dengan air dan garam mineral tadi yang diserap oleh akar, dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil, nanti jadi hasilnya masakan yang sudah matang itu berupa apa? Berupa oksigen dan karbohidrat. Oksigennya kita gunakan untuk bernafas ya. Karbohidratnya kita gunakan untuk makan. Misalnya kamu makan sayur bayam atau kamu makan buah mangga. Nah, itu adalah makanannya ya, hasil fotosintesis. Kemudian batang. Nah, batang tumbuhan itu berada di atas tanah ya. Batang ini fungsinya untuk menegakkan tubuh tumbuhan itu. Selain itu juga sebagai alat transportasi ya. Alat transportasi, jadi air dan garam mineral itu ditransfer, diantarkan dari dalam tanah ke daun itu lewat batang ya. Kemudian juga makanan hasil fotosintesisnya itu dari daun diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, dari atas diedarkan ke bawah, digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan itu sendiri, untuk membesarkan batangnya, untuk memperbanyak daunnya, untuk memanjangkan akarnya gitu. Lalu buah yang kita makan itu ya anak-anak ya, itu kan ada bijinya. Nah, biji itu adalah alat perkembangbiakannya ya. Nanti bisa berkecambah menghasilkan tumbuhan yang baru. Lalu biji. Nah, biji ini tadi itu hasil penyerbukan. Nak. Penyerbukan itu menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Sehingga nanti terjadi pembuahan yang menghasilkan biji. Ada 2 jenis tumbuhan berdasarkan keping bijinya. Ada monokotil dan dikotil. Ya, tadi Naila sudah membaca, monokotil itu yang berkeping 1, mono itu 1. Kalau dikotil itu 2, di itu 2. Cara membedakannya gimana? Kalau monokotil biasanya tumbuhannya pendek-pendek, contohnya padi, jagung, yang perdu, ya perdu itu yang pendek-pendek. Tapi kalau dikotil, contohnya tumbuhannya yang gede-gede, contohnya mangga, jambu, durian, nah itu ya. Jadi
Cara mudahnya membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil seperti itu. Nanti kalau kalian disuruh menyebutkan contoh tumbuhan monokotil, cari yang pendek-pendek ya. Contoh tumbuhan dikotil, cari yang gede-gede, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke halaman ke halaman 31. Afasya, sudah dibuka halaman 31? Sudah. Iya, pinter. Terima kasih. Sudah. Baca Kiza. Silakan Kiza. Buka bukunya tema 3, halaman 31. Za, ayo dibaca. Bisa, Za? Diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya, dibaca halaman 31. Buku tema 3-nya ada, tak? Dibuka halaman 31. Dibaca. Amati gambar. Ayo mengamati. Amati gambar. Zah, ayo. Iya itu. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Ayo, daerah yang berhawa panas banyak dan curah hujan yang cukup. Matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 Celcius. Derajat Celcius. Derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Iya, terima kasih Kiza. Selanjutnya Ridwan. Dibaca Ridwan, teh. Sudah tahu halaman 31? 31. Iya, 31. Tema Yang teh, tanaman teh. Dibaca, Nak. Teh. Yang teh, Gaus. Iya, yang teh. Sudah betul yang dibaca. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius. 15 dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2.000 mm. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30
Maka akan derajat terlambat Celcius. pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok Ridwan, untuk Ridwan. tanaman teh Halo, adalah Ridwan. tanah yang subur. Diulangi lagi. Bila Ya, Us. suhu mencapai 30 derajat Celcius, Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambatkan pertumbuhan tanaman teh. Memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Ya, terima kasih Ridwan. Sudah, Us. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 32. Kita diskusikan bersama ya. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Nah, apa kesimpulan kita, Nak? Tanaman padi dan teh itu sama-sama berada. Oh, beda ya. Kalau tanaman padi itu dia tumbuh di daerah yang panas ya. Kalau tanaman teh dia tumbuh di pegunungan. Di pegunungan berarti daerah yang dingin ya. Kalian tuliskan di situ. Tanaman padi tumbuh di daerah panas, sedangkan tanaman teh tumbuh di daerah dingin. Nomor 1 ya. Ayo Rangga, Kenzo. Chatnya digunakan untuk pembelajaran ya. Ridwan sudah ditulis bukunya. Silakan dilihat di kolom chat. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Tadi nomor 1 sudah ya, tapi kita coba jelaskan lagi yang lebih detail ya. Pakai bahasa yang lain. Padi tumbuh di daerah yang berhawa panas. Us, ditutup Us chatnya, Us. Loh, chatnya itu ada chat dari Usada Tari kok malah ditutup. Padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan teh tumbuh di daerah pegunungan. Nah, nomor 2 ya, padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan teh tumbuh di daerah pegunungan. Rangga, ditulis jawabannya. Sekarang nomor 3. Menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Bisa apa enggak? Tidak bisa ya. Karena ya bisa sih tumbuh tapi tidak dengan baik ya. Karena apa, Nak? Karena akan sulit untuk beradaptasi sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik. Pertanyaan nomor 3 itu ya, jawabannya tidak bisa karena akan sulit untuk beradaptasi sehingga tidak dapat tumbuh dengan baik. Kiza, sudah ditulis Kiza.
Ya, waktu kita sudah habis ya. Ustazah harus mengajar di kelas sebelah. Kita sampai di pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan keempat dan kelima akan kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian hari ini. Hari Selasa, Us. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustazah Tari. Ya, you are welcome, Ustazah Rika dan